Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi kali ini kita akan masuk ke nomor 21. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Qadam tazaka li ahadil ashkhas farafadhaha. Jadi kamu tuh bayar zakat ke seorang tapi dia menolak zakat yang kamu kasih itu. Fa taitaha li ahadil fuqara. Kemudian zakat itu dialihin ke orang lain yang fakir. Sumaja asyasul awal wasala zaka ba'da usbu. Terus satu orang pertama yang tadi nolak, dia datang lagi balik ke kamu buat minta zakat setelah semingguan gitu. Al-masalah yunasib hadil ibarah. Nah, dari ibarah tadi itu apa peribahasa yang cocok gitu ya. Jadi masal itu peribahasa. Jamaknya amsal. Biasanya al-hikam wal amsal gitu ya. Kata bijak sama kata mutiara gitu plus peribahasa Arab. Jadi kita harus tahu dulu peribahasa Arab nih. Kayak peribahasa Indonesia kan kayak apa ya, tong kosong nyaring bunyinya gitu, air beriak tanda tak dalam, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita baca dulu. Ini jawabannya yang pertama ya, asaif doyaat alaban. Kenapa yang pertama? Karena tadi kan seakan gini, kita mau ngasih zakat ke seseorang si A gitu ya, ternyata si A nolak, terus setelah seminggu si A butuh balik lagi ke kita kan gitu. Nah ini sama aja kayak asaif doyaat alaban. Secara terjemahannya ya, itu adalah soif itu kan padang pasir gitu ya, padang pasir musim panas gitu. Musim panas, terus musim panas itu kan butuh asupan minum dan lain sebagainya gitu ya, tapi malah dia menyia-nyiakan susu laban gitu. Itu sebenarnya peribahasa yang pertama kali. Jadi peribahasa itu biasanya ada kaitan sama kisah gitu. Kisah aslinya dari peribahasa ini adalah ada seorang perempuan yang dia itu menikah dengan, pokoknya dia dapet suami yang tua tapi baik hati gitu loh. Terus dia tuh ngelihat iri ke temennya yang dapat suami muda gitu kan. Terus akhirnya dia kayak pengen cerai dari suami yang tua itu. Terus dia kayak bersifat buruk atau gimana. Terus akhirnya dicerai nanti sama suami tuanya itu. Dia udah cerai terus nikah lagi sama Syab Jamil, pemuda yang ganteng gitu. Tapi ternyata padahal dia sama yang suami yang uh, tua tadi, dia tuh di muamalahi dengan, maksudnya dia tuh diperlakukan kayak queen gitu ya, like a queen gitu ya. Tapi ya dia nggak mensyukuri itu. Terus dia menyia-nyiakan suami pertamanya itu. Terus dia nikah lagi sama Syab Jamil, tapi ternyata Syab Jamil, pemuda yang gantengnya itu, yang cakepnya itu, dia akhlaknya nggak sebaik atau dia nggak diperlakukan dengan baik gitu ya, seperti yang mantan suami yang tua itu gitu. Jadi dia kayak sudah menyia-nyiakan yang pertama. Jadi cocok sama yang pertama, Asef Dayat Alaban. Nah kemudian kalau yang peribahasa kedua ini, kotoat jahizatu qaula kulli khatib, itu tuh maksudnya gini, kalau ada satu situasi gitu ya, yang dalam situasi itu tuh banyak orang yang berusaha mati-matian, ternyata ada satu orang datang langsung motong semua usaha yang lain gitu. Itu jadi di sini tuh kenapa khotib tuh gini. Jadi ceritanya itu ada dua orang yang habis uh, perang gitu ya. Terus satu orangnya terbunuh. Nah habis itu ada musyawarah untuk menghakimi ahlud dam, keluarga yang terbunuh itu. Otomatis dia harus bayar denda dan lain-lain gitu kan. Nah ketika itu di majelis itu banyak khotib gitu ya, banyak khotib ceramah ngomong gitu. Nah terus antara satu khotib dengan khotib yang lain sampai 3 atau 4 khotib gitu ya, ada jahizah, seorang anak perempuan yang tiba-tiba nongol terus langsung motong semua perkataan khotib tadi itu gitu. Ya udah, jadi dia kayak nyela omongan gitu. Itu jadi kotoat jahizatu qaula kulli khotib, itu jadi peribahasanya. Terus kalau inda juhaina khobar yakin itu kayak cuma Juhainah yang tahu tentang satu hal, tentang khobar yang bener itu gitu. Ini ceritanya gak panjang sih, tentang, jadi ada seorang laki-laki namanya Ahnas. Terus dia keluar dari kabilahnya, dari daerahnya, terus dia ketemu seorang laki-laki lain dari kabilah Juhainah, namanya Hasin. Nah ceritanya mereka berdua itu jadi akrab, terus janjian gitu ya. Pokoknya mereka pergi ngarungin padang pasir, terus gini, pokoknya kalau mereka tuh kayak mau begal gitu loh, pokoknya kalau kita ketemu orang kita begal ya, kita ambil hartanya kayak gitu gitu. Terus mereka dapat khobar nih, ada nih seorang rojul min Lukhom gitu ya, seorang lelaki pemuda dari Lukhom yang dia bakal banyak harta, terus mau lewat gitu kan, mau lewat di daerah sini gitu, kita ikutin dia gitu kan, nyari-nyari. Terus
Pas ketemu rajul min luhum itu malah mereka ditawarin makanan. Habis tawarin makanan, ternyata si Ahnas itu dia kebelet pengen BAB, terus dia ninggalin. Nah pas dia balik ternyata temennya si Hasin tadi dia udah ngeluarin pedangnya gitu, udah menghunuskan pedangnya, udah terbunuh si rajul min luhum yang ngasih makanan. Terus dia, kok kamu bunuh orang yang ngasih makan kita sih, kan gitu. Terus pokoknya si Ahnas ini ngerasa kayaknya Hasin ini pengen nguasain harta gitu kan. Terus si Ahnas akhirnya ngeluarin pedangnya terus bunuh si Hasin tadi. Hasin kan dari Juhan, kabilahnya namanya Juhainah gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya terbunuh kan. Jadi di situ terbunuh 2 orang kan, rajul min Luhum sama rajul min Juhan yang namanya Hasin tadi, tinggal Ahnas saja. Nah terus adiknya Juhainah rajul tadi itu kayak nyari-nyari kakaknya kan, kemana gitu. Terus habis itu ada syair yang melantunkan satu qasidah, berapa bait ya, sekitar 5 atau 6 gitu. Terus wa inda Juhaina tal khabarul yakinu gitu ya nadanya, wa indal Juhaina tal khabarul yakinu gitu. Terus habis itu ada Mawa'id Urqub. Mawa'id Urqub itu ceritanya kayak janji palsu atau janji busuk gitu ya. Jadi ceritanya itu ya adan. Ceritanya itu ada orang mau janjiin mau ngasih kurmanya tuh masih di pohon, ceritanya baru mau nongol gitu, masih pohon daun tangkai gitu. Terus waktu keluar tol unah lah, keluar tangkai yang mau berbuah gitu, dia janjiin mau ngasih kurma itu gitu kan. Terus waktu mau dikasih terus dia bilang entar tunggu dulu, tinggalin dulu, nunggu sampai dia jadi baleh gitu, kurma muda gitu kan. Terus udah keluar baleh, mau dikasih tunggu dulu, tunggu sampai dia talawanat, sampai dia berwarna gitu. Pas mau dikasih entar tunggu dulu, coba dia jadi rutop gitu, sampai terus pokoknya intinya janji-janji terus gitu loh. Misalkan nih Ana bilang sama kalian, ntar kita ketemu ya kok udah lebaran. Pas mau deket lebaran, ntar ya kita ketemu pada lebaran, ntar ya kok Idul Adha sekalian, pada Idul Adha, ntar akhir tahun dan lain sebagainya gitu ya. Itu namanya Mawa'id Urqub. Nah itu kan gak cocok semuanya, tadi yang cocok cuma Asef Doa Talaban. Baik, kita lanjut. Kanat Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha min asyhari nisa'i Quraisy hasaban wa nasaban. Jadi Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin itu sangat terkenal dari segi harta dan juga keturunan. Wa kanat tud'a fil jahiliyah bit-thahirah. Ketika zaman jahili dijuluki dengan at-thahirah. Kenapa? Li taharati siratiha wa husni sum'atiha. Karena riwayat hidupnya itu bersih gitu ya, suci dan punya nama baik gitu. Wa urifat mundu nasyatiha bi rahjahatil akal. Dari kecil itu udah kelihatan cerdas gitu, wasada diroi dan pendapatnya bagus gitu. Wa qad kanat awwalu man dakhala al-islam minan nisa. Terus termasuk asabiqunal awalun yang dari perempuan pertama. Wa tashhad al-hijra'an wa lam tashhad al-hijra'an nabiyah, tapi belum meninggal, beliau wafat itu sebelum Nabi hijrah gitu ya. Oke, mana ibaratu bi rahjatil aql wa sadri ra'yi? Jawabannya adaka wa husni ra'yi, cerdas dan juga pendapatnya bagus. Karena Khadijah doa bitahirah. Kenapa? Jawabannya yang kedua, datu sam'ah hasanah wa sirah tayyibah, karena punya nama baik dan juga riwayat hidupnya juga baik. Nafhamu min al-faqra as-sabiqa anna Khadijah tuwfiyat fi Makkah ya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata lam tashhad al-hijrah an-nabawiyah gitu. Jadi masih di Makkah sebelum hijrah kan. Karena memang Sayyidah Khadijah dimakamkan di Ma'lah ya, dekat pintu Syib Amir ya. Syib Amir dekat Masjid Jin itu. Oke, adwal al-islamiyah ya dualat Yazid wa adadul muslimin fiha ala khamsin min mi'ah min adadi sukan. Jadi negara-negara yang disebut dengan negara muslim itu ketika penduduk muslimnya lebih dari 50%. Lebih dari setengahnya kan. Wa yablugu Yazid an itu Yazid ala berarti itu lebih gitu ya. Wa yablugu adadu hadhihi dual, terus negara muslim yang penduduknya 50% lebih itu muslim, itu ada sekitar 54 daulah fi Asia wa Afrika wa Urba. Wa tatakalamu akthar min khamsi asyrah lughah. Terus dari 54 negara itu ngomong sekitar 15 bahasa. Adif ila dalik lugatul Qur'anil Karim, dan dari 15 bahasa itu ditambahin lagi dengan lugatul Qur'anil Karim. Al-tiyajibu ala muslim ayat tahaddas biha wa tablug nasahatu hadhihi dual
rubu masahatil qura al ardiyah. Terus negara-negara muslim ini tuh sekitar seperempat lah dari bumi, seperempatnya bumi. Wa yaqul alam al-islami fi ahami manatik fil alam. Terus negara-negara muslim tadi itu letak posisinya tuh di daerah yang muhim ya, yang penting-penting lah di alam semesta ini. Maksudnya di tanah bumi ini gitu. Jadi contohnya kayak kalkolab likorotil alam, kayak jadi jantungnya dunia gitu. Wa yushrafu ala kathir minal mamarat al-ma'iyah, atau yang ngurusin mamarat ma'iyah, saluran air gitu ya. Wa fihi tarwat kasiratus, banyak kekayaan. Contohnya apa? An-naftu, minyak, ziro'ah, pertanian, hayawanat, miyah, pengairan. Walakin ahamut tarwatil alam al-islami wa afdaluhal insan al-muslim. Terus yang paling istimewa dari kekayaan yang dimiliki negara muslim adalah seorang muslim. Tu'addu daulah al-islamiyah idza kana adul muslimina fiha aksar min nisaf. Kan tadi lebih dari 50 ada dusukan. Ada dua islamiyah arba wa hamsun daulah. Lalu kita tatakallamu bihal muslimun aksar min aksar min siti asyrah lugoh. Kan di sini kata-katanya aksar min hamsa asyrah lugoh wa adif iladak, lebih dari 15 tapi ditambah lugotul Quran berarti lebih dari 16 ya kan.